masa itu memang saya sendiri melihat fotonya berubah. Dan setiap foto yang saya lihat itu, saya kan tahu perasaannya, emosinya, pergulatan batinnya apa yang sudah lepas, ada yang sudah kelar kan gitu. Nah, berjalannya waktu, kesadaran makin, saya tidak mau menggunakan istilah meningkat, makin sadar diri sejati, sadar berarti Tuhan, itu kan cinta kasihnya dominan. Nah, ketika cinta kasihnya dominan, pikiran-pikiran menghambat itu kan ya nggak di hold gitu. Nah itu akhirnya memancar, jadi ya lahir batin juga diberesin. Bayangkan Mas Hendra, ketika orang misalnya yang tidak punya background filsafat, belum praktek meditasi, saya sering ngetes Mas Hendra. Saya ketemu teman, ini awal-awal masih versi awal, ini kan sudah 5 kali cetak. Saya ketemu satu eksekutif lah, nggak usah sebut nama. Dia mau ngajak saya ketemuan yuk, masih presiden. Mas, saya ada gift, saya kasih dia. Pas saya lagi buka HP kan, dia tiba-tiba begini. Ini nggak kebetulan dong ini. Kesadaran harta yang tak ternilai, saya pas dulu nih. Dia nangis Pak, tapi dia agak kontrol gitu. Kenapa nih teman gue nih? Ini jadi artinya ada beberapa teman-teman itu ketika pas buka thread gitu, itu langsung ketemu solusi. Langsung thread gitu. Dan itu aku karena terlalu banyak experience begitu. Ini pola bekerja. Tapi kalau ada orang yang masih memang belum ready dapat tanda-tanda Tuhan, belum bersedia realize God gitu ya, bertemu Tuhan di dalam agama kita sebutkan, maka dia perlu banyak preparation untuk bisa Apa komentar Mas Sony tentang buku ini? Ya waktu itu kan beliau juga pengalirannya kan ada kan, beliau dengan caranya ini khas yang hadir ke saya. Nah itu waktu pas di Palembang itu kan kita di situ ada yang bawa buku ini. Bang, aku kenapa waktu itu saya punya masalah berat bertahun-tahun dalam relationship, terus disarankan teman baca buku ini. Ya saya baca, ya dengan niat supaya dapat petunjuk. Dia buka, waktu itu kebetulan ini isinya, dia kan konflik sama seseorang gak kelar-kelar. Aku bilang di situ, temuilah orang yang kamu sebelum itu dalam imajinasi. Saya bilang gitu. Selesaikan dia di imajinasi. Kalau kamu tidak bisa bertemu dia, ternyata bisa kelar di imajinasi. Kenapa ya kok bisa pas, dia bilang. Apa itu katanya? Ya saya waktu itu tidak menjawab, Mas Sony menjawab. Mas Sony bilang begini, sebuah karya atau buku, puisi, lagu atau apapun, kalau itu dialirkan, dibuat dari energi ilahi, dia hidup. Bukankah Quran itu begitu, Mas? Ya sih, aku melihat ini gitu sih. Aku merasakannya benar-benar hidup, semua kata, kalimat, paragraf. Tapi beda Mas sama tesis S2 saya. Beda? Saya malas baca tesis. Oh iya dong, jelas dong. Iya. Saya tesis saja, tesisnya orang. Jadi, udah malas bikin tesis, sudahlah tesis semua aja tak kumpulkan gitu. Iya betul. Yang penting lulus gitu. Lulus. Oke, keren banget. Jadi teman-teman yang pengen dapat buku Iqra, ini ditulis langsung oleh Bang Damai ya, silahkan nanti kontak adminnya Jiroso ya. Oke. Teman-teman yang di Bali juga nanti aku bawain deh beberapa untuk acara besok pagi gitu ya. Bang, aku kapan hari itu sempet ngobrol lumayan lama dengan Mas Sony waktu acara retreat di Sentul. Udah saatnya ketika kemudian kita itu udah punya skill untuk
melepaskan Bang, melepaskan sebuah keinginan. Seperti yang Bang Damai sampaikan tadi, ketika kita berada di ruang kosong, ruang tanpa nama, semakin sering di situ kita melebur bersamanya, itu justru nggak perlu minta Bang. Semuanya udah ditata, dikasih, tanpa kemudian kita harus ngoyo, ngotot, kemrungsung gitu. Gimana kesaksian Abang tentang hal ini gitu? Ya, jadi pelepasan itu kan kalau bahasa Inggrisnya ada yang nyebut let it go, ada let it be, ikhlaskan, biarin aja. Tapi untuk langsung ke situ, kalau saya coba urai sistematikanya, itu ada orang harus dibenturkan. Oke. Ya misalnya kalau rumah tangga perebutan anak udah sampai ke Mahkamah Agung gitu kan, rebutan anak nih, ya udah nggak berdaya, duit habis, udah deh lepasin anak ini sama kamu gitu misalnya contoh. Setelah dia lepas begitu, dia jadi fokus ke yang lain dong. Iya. Dia lakukan yang dia bisa sepenuh hati, dia nggak lagi mikirin ini, udah berusaha maksimum. Iya Bang. Nggak lama kemudian anak itu ke dia. Banyak ya kayak Banyak gitu. kejadian. Iya. Nah tapi proses dia untuk melepasinnya itu habis duit sampai ke Mahkamah Agung gitu. Jadi ada beberapa teman yang meditasi, gue lepasin itu nggak lepas Mas. Gak lepas. Ada begitu fakta kan, kesaksian. Iya. Saya juga punya fakta begitu dalam beberapa hal. Ya itu satu. Jadi bahwa ada meditasi yang kita lakukan, proses pelepasan itu karena kita udah pernah mengalami itu, sehingga kita tahu proses internalisasinya gitu. Rasanya gimana, dialog dogmatisnya. Misalnya contohnya yang bisa heboh, melepasin jilbab. Itu ada orang misalnya dia tadinya jilbab, dia lepasin jilbab. Ini kita tidak bicara tentang hukum fikihnya dulu. Baru dia rasa lega, ngelepasin barang kesayangan, ngelepasin keinginan yang udah lama gitu. Ada ini baru saya coaching nih satu teman. Dia lagi belajar, kayaknya dapat dari ngaji Rasul juga. Saya mau rumah ini, dia tuliskan dia. Satu hari saya nemu tuh bukunya itu, digambarkan di situ rumahnya 2 lantai, ada 4 kamar, ini tulis loh. Setiap hari ditulis Mas, karena disuruh mentor. Meditasi lagi. Dapat nggak ya, begitu lah. Dan sampai menurut saya dia kadang hampir mengalami putus asa juga. Buku ini dia lepas, nggak dia pikirin lagi nih, nggak ditulis lagi. Iya. Tahu-tahu dia kontak saya, Bang, aku ditawarin rumah persis yang saya tulis. Itu bukannya delayed manifestation ya Bang ya. Jadi artinya pada saat kemudian kita dulu pengen ya, belum kesampaian, tapi pada saat kita udah fokus ke yang lainnya, ini dilepasin kan? Iya, lepas jelas. perhatian kan? Iya, lepas perhatian. Nggak dipikirin lagi nih. Tapi pada waktunya sesuai persis. Ada kolam ikannya, ada ini. Itu bisa berlaku untuk semua orang? Bisa berlaku. Maksud saya lagi ceritakan. Kan kita lagi bahas apa itu pelepas. Iya. Saya udah kasih tau sistematikanya karena benturan. Ini pakai metode nih. Kalau yang tadi kan metode ini alam semesta. Iya. Ini keren nih Bang Damai. Ya kan ada metode alam semesta, ada punya teori, biohajar, sampai titik dia tak berdaya. Pasti. Anak itu dapat deh. Kalau yang ini ada dia ikut kelas di ngaji Rasul gitu. Nggak tahu di ngaji Rasul kan banyak tuh yang kelas gitu. Dia lapak tulis. sih. Saya rumah ini saya bahagia, dia tulis tiap hari. Kayak gini ditulis gitu. Jangan ditulis di iPad, tulis. Aku lihat nih dilalnya, aku lihat.
Tapi aku support. Nah, berapa bulan terus dia kok melakukan yang lain, dia nggak mikirin, dia nggak meditasikan lagi. Itu kan namanya melepaskan keinginan, Mas. Dia laporan ke saya, keajaiban terjadi. Ini aku dapat rumah sesuai yang saya tulis. Yes. Tapi parameternya apa, Bang? Ketika kemudian kita itu udah bener-bener totalitas ngelepasin keinginan, itu parameternya apa? Makanya kalau untuk pemula yang belum tahu metode ini di level terdalam, kalau teorinya lagi gini, Mas, pelepasan itu berarti bukan lu yang ingin, Tuhan yang ingin, gitu loh. Kalau ujungnya. Iya. Tapi untuk nyampe ke situ, kalau saya kutip kata-kata Yesus di Salmasi kalau bisa, kan bukan lagi aku mau ini, kehendakmu lah yang terjadi. Cuman kan untuk nyampe ke vibrasi ilahi itu, kita yang masih struggle ini kan perlu ada upaya individunya tuh. Iya. Nah, ya yang tadi, yang saya ceritakan kesaksian tadi, dia lepasin kan, bukan sengaja ngelepasin. Gue udah capek nih, gue gak mikirin gitu kan. Nah itu kan juga ada bimbingan tak terlihat. Udah masuk kok ke pikiran bawah sadar, kalau ilmu psikologinya kan, ilmu hipnoterapi. Sudah masuk kok ke medan kuantum. Tinggal menunggu waktu, dia akan turun pada waktunya. Kalau bahasa ininya karmanya matang, kalau Budinopi bilang kan. Gitu. Nah saya pun begitu, tapi belakangan saya mulai belajar, ini dapat nih. Kalau ini masih OTW gitu. Jadi saya mainannya udah begitu, Mas. Bukan saya dapat, bukan itu lagi, itu kan euforia. Contoh, Mas, ini untuk Ikro ini, itu dari berapa 15 tahun itu sudah berapa kali mau masuk TV. Ramadan kan satu kultum di Ramadan bagus ini kan. Iya. Jelang Ramadan satu begitu kan banyak yang nonton itu kan. Daripada kita ceramah apa kan, ambil aja dari sini kan, nggak bisa habis tuh. Nah, udah sempat syuting 2-3 kali. Cuman waktu itu mikirnya gini, wah ini nggak pasar gitu. Nanti nggak ada iklan kayak gitu. Ya udah, saya lepasin, saya nggak mau pikirin lagi karena saya waktu itu orang kalau ini dahsyat ini, pandemi datang masih ada. Jadi Journey of Soul yang di IG live saya, IG itu ada kalau nggak salah hampir 100 episode ngomongin ini. Tapi bantu IG, ya jalan dulu aja. Oke. Kan nggak apa-apa. Tapi rame nih di TikTok, kenapa sih pada tanya semua, apa sih rahasianya Bang Dame kok bisa makin lama makin ganteng, makin awet muda, makin fresh gitu. Apa sih Bang yang bikin perubahan fisik, perjalanan spiritual, pertumbuhan spiritual itu katanya kan linear dengan perubahan physically gitu. Yang dilakukan Bang Dame itu apa sih kira-kira? Enak dipandang, itu banyak teman-teman yang tanya, penasaran Bang. Kalau bahasanya ini kan apa namanya, bahasa gaulnya itu ada skincare-nya gitu. Tapi enggak gitu. Soul care. Tapi gini, kalau itu sih apa ya, saya kadang ngelihat foto-foto masa kecil, SMA, zaman aktivis, zaman kuliah, zaman masa itu memang saya sendiri melihat fotonya berubah. Dan setiap foto yang saya lihat itu, saya kan tahu perasaannya, emosinya, pergulatan batinnya, apa yang sudah lepas, apa yang sudah kelar kan gitu. Nah berjalannya waktu, kesadaran makin, saya tidak mau menggunakan istilah meningkat, makin sadar diri sejati, sadar berarti Tuhan, itu kan cinta kasihnya dominan. Nah ketika cinta kasihnya dominan, pikiran-pikiran menghambat itu kan ya nggak di hold gitu. Nah itu akhirnya memancar, jadi ya lahir batin juga diberesin. Bahkan apa ya, kalau saya kan punya grup SD juga Mas. Tapi emang beda-beda kalau grup SD itu SMA gitu kan. Nah kalau kita makin mendalami, menghayati diri kita, terus spiritualitas itu joy loh teman-teman. Spiritualitas itu
asik loh sebenarnya. Bahwa ada spiritualitas prosesnya itu untuk kita melepaskan beban-beban itu iya. Justru pada level aktifnya spiritualitas itu adalah aktif di masyarakat, tapi memberikan, mengalirkan kebahagiaan, keceriaan, fresh gitu. Keren lah ya. Oke, berarti Kerja belum itu ya? Skincare-nya nggak ada ya? Oke, berarti Bang, kita menjalani hidup ketika sudah paham ini tidak perlu memaksakan apapun. Nah, saya selalu menggunakan metode inquiry itu. Kalau ada di diri saya mau memaksakan, kalau dulu ngotot, kadang dapat, kadang enggak. Karena ngotot itu ada bisa dapat juga. Iya benar. Tapi begitu dapat, gini doang. Nah itu ada kecewa. Jadi belajar juga, diselidiki lagi. Tapi kadang udah nggak ngotot, nggak maksa, dapat gitu. Tapi pada perjalanan kemudian, ya ngapain ngotot, saya mau kemana? Jadi di level itu tidak lagi melihat harus ini, harus itu. Di level itu ya, memaksakan udah nggak gitu. Bahkan misalnya kalau dulu, kalau ada orang nggak ngerti-ngerti, itu aja kamu nggak ngerti, wah kayak gitu. Bila perlu debat, belakang enggak. Sebelum dia nanya kita udah tahu duluan apa yang sebetulnya pertanyaan dia yang sebenarnya. Kan ada pertanyaan verbal, ada pertanyaan bawaan dari pertanyaan itu. Yang bawaan itu yang dijawab. Kan kadang orang kan ngomong tentang, wah saya lagi berdoa tiba-tiba saya dapat pesan semesta, saya perlu menghubungi abang deh. Langsung saja, kamu butuh duit ya. Seperti itu dibaliknya itu. Oke. Jadi intisari kehidupan itu sudah termaktub di buku Iqra, teman-teman ya. Boleh nggak saya tambahin dikit lagi? Ayo. Dan teman-teman, aku lihatin ya beberapa paragrafnya begini dah. Nah, oke ya, simple gitu. Jadi enak bacanya gitu. Bisa dibawa di tas gitu. Iya. Mak-mak juga eksekutif gitu. Buku ini ibarat oasis di tengah gurun, hadir untuk memuaskan dahaga jiwa yang mencari pencerahan. Setiap halamannya berisi untaian kata syarat makna, mutiara kebijaksanaan dan kebenaran yang tak ternilai. Menyusuri kedalaman batin, menyentuh esensi diri, menggugah dan membangkitkan kesadaran terdalam manusia. Dalam perjalanan spiritual ini, pembaca diajak menyusuri labirin pikiran, menemukan makna di setiap persimpangan, menyelami diri untuk bertemu hening dan kedamaian sejati. Sebuah karya yang memberi keteduhan dan harapan, panduan berharga bagi siapapun yang rindu untuk menjadi insan mulia paripurna. Adi W. Gunawan, praktisi dan pengajar teknologi kesadaran. Dulu saya itu. Nah, waktu awal-awal dulu mempraktikkan Iqra ini, membaca fenomena sebagai tanda-tanda Tuhan, saya sama beberapa sahabat di satu komunitas bikin majalah. Judulnya baca. Inspirasinya dari Iqra. Tapi akhirnya hanya 5 kali terbit. Belakangan saya rasanya nggak enak kalau judulnya baca. Nggak bisa diterjemahkan Iqra itu. Iqra itu, kata itu sudah merangkum banyak aspek. Jadi kalau saya ditanya, atau saya tanya sama komunitas taklim yang saya ngajar, kan ada yang sudah 20 tahun belajar Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, kan sudah khatam Quran berkali-kali. Dari 6.600 sekian ayat, bisa nggak dikasih tahu mana yang sudah jadi pegangan? Satu aja. Bisa kata-kata, bisa satu aja. Bingung mereka. Bang tanya apa? Saya kasih tahu. Ya, saya belum kasih. Saya setiap mendengar kalimat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, itu nolong saya banget.
Kalau terjemahnya kan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Mm-mm. Kalau guru saya yang ngerti bahasa Arab, dia bilang lebih pas bersama kesulitan itu. Sudah ada kemudahan ya. Ada Bersama. Bersama, dia bareng kayak ada bersama racun itu ada penawarnya. Betul. Prakteknya gimana? Di dalam kehidupan setiap ada kesulitan. Oke, kita akui ada kesulitan, kita akui pergulatan batin kita. Tapi ada satu bagian di diri kita yang ada solusi. Itu kan menenangkan. Ambil contohnya, cancer. Ditagih hutang, dikejar-kejar debt collector. Terus saya bilang, ada lagi sih. Setiap ada fenomena, begitu saya sebut pada damai, ikhlas. Nah itu sudah meditasi langsung mas.